Di sini kita akan review Honda CR-V Turbo yang sudah kita upgrade full audio system dengan sistem high-end, teman-teman. Nah, kerennya juga di sini sistem audionya menyamai harga mobilnya. Jadi sudah kita pasangkan semua, bermain sistem 4-way, dilengkapi dengan 3 buah amplifier high-end dan 1 buah prosesor high-end juga. Nah, untuk komponennya dan sistem-sistem apa saja yang sudah kita pasang di mobil ini dan perubahan apa saja yang sudah kita lakukan di CR-V Turbo 1 ini, jangan kemana-mana, lewatkan yang satu ini dulu. Nah, kita mulai dari speaker depannya dulu nih, teman-teman. Karena speaker depannya spesial banget. Di sini kita menggunakan Akuton yang 3-way. Jadi Akuton yang keramik series, teman-teman bisa lihat ya, di sini customnya sudah kita buat. Jadi begitu gua masuk dan gua tutup pintu, mid-range dan tweeter itu kembali menyatu. Mid-range-nya kita custom di housing dekat spion ini, yang kalau misalnya teman-teman punya CR-V standar ya, bawaannya itu masih refitting tweeter biasa. Nah, itu kita cabut, kita lakukan custom untuk si housing mid-range-nya ini. Nah, kita bungkus dengan kain hitam supaya mengikuti warna dari dashboard ini, teman-teman, sama panel ini juga. Jadi memberikan kesan menyatu. Dan ketika teman-teman bawa mobilnya pun ini warnanya itu nyaman di mata, nggak terlalu mencolok. Nah, ditambah lagi dengan keramiknya dari si Akuton ini yang berwarna putih. Jadi perpaduan antara hitam dan putih membuat tampilannya itu menjadi elegan, dilihatnya enak banget. Ini kalau misalnya under sunlight ya, itu cahaya matahari langsung, waduh, ini ngeliat mobil ini tuh bawaannya mewah banget, teman-teman. Nah, di sini kita juga ada direktor. Direktor ini berfungsi, kita fungsikan untuk mengganti input, karena di sini inputnya kita bermain dua. Ada input dari head unit dan juga ada input dari DAP. Nah, teman-teman mungkin masih sedikit asing ya dengan alat DAP ini. Ini dudukannya nih. Ini adalah AK SP3000. Ini adalah high res music player. Jadi ini murni untuk muter musik aja, nggak bisa buat teleponan atau gimana ya. Nah, ini harganya itu di sekitar 58 juta. Nah, teman-teman kalau misalnya udah yang kenal DAP ini pasti udah ngerti deh perbedaannya. Mau kita pakai head unit semahal apapun, ketika kita pakai ini itu suaranya bakal jauh lebih lepas, lebih bening, lebih gimana ya. Wah, itu teman-teman kalau misalnya mau ngerasain mesti mampir workshop kita ya untuk membandingkan perbedaan suara dari DAP ini dengan head unit. Nah, DAP ini sering dipakai sama orang-orang home audio, teman-teman. Orang-orang home audio itu kan juga bermain sistemnya itu bahkan bisa ada yang sampai miliaran. Nah, itu mereka sudah menggunakan DAP dan akhirnya DAP ini pun merambah juga ke dunia car audio system. Makanya di sini banyak audio-audio mobil terutama yang sudah mengarah ke kompetisi itu udah pasti pakai unit satu ini, teman-teman. Ini penting juga, penting banget. Nah, oke, lanjut ke speaker depannya lagi nih. Jadi tadi lupa ya, sistem ini kan bermain 4-way. Nah, di sini ada super tweeter nih, teman-teman, kalau bisa lihat di bagian situ, di bagian belakang tweeter, dan juga untuk mid bassnya kita custom panelnya seperti ini. Nah, coba lihat yang itu lebih dekat mungkin. Kita custom langsung menjorong keluar si speaker mid bassnya itu, guna mendapatkan suara yang lebih berbobot, lebih tegas, dan lebih akurat, teman-teman. Yang pastinya ketika kita melakukan pembobokan pada bagian dot trim dengan mengerahkan si speaker mid bass itu langsung direct keluar, itu yang pasti energinya berbeda, dynamic dari lagu musik-musiknya pun berbeda, teman-teman. Teman-teman pasti bisa ngerasain itu ya. Karena ketika kita taruh di balik dot trim aja, itu kan pasti ada grill bawaan dot trim tuh. Bahkan ada ruang di sekitar situ yang membuat suara itu tidak keluar dengan maksimal, terjadi pantulan di balik dot trim segala macam walaupun sudah diberikan full peredam. Dan untuk speaker depannya ini, teman-teman, untuk 3-way dari Akuton Keramik Series ini berharga di 225 juta. Dan untuk super tweeternya ini di sekitaran 4 jutaan gitu. Super tweeter kita menggunakan Sony XS GS1. Ini mungkin teman-teman yang udah sering ikutin YouTube channel kita udah nggak asing lagi sama super tweeter yang suka kita. Nah, teman-teman yang mungkin udah sering ikutin channel YouTube kita udah nggak asing lagi nih sama super tweeter yang sering kita gunakan ini, yaitu Sony XS GS1. Nah, untuk perpaduannya semuanya udah komplit banget ya, nggak ada trouble selama pemasangan, selama proses basic tuning sampai ke final tuning, semuanya berjalan lancar dan hasil suaranya pun teman-teman bakal denger sendiri nanti hasilnya bagus banget. Oke, dan di sini depan gua ada head unit. Head unit Pioneer DMA ZF9350. Ini adalah seri tertinggi juga dari Pioneer ya. Ini memakai model yang floating. Jadi kalau ZF itu floating, kalau ZS itu yang slim. Nah, di sini kesan floatingnya itu memberikan dashboard
CR-V ini menjadi mewah juga nih. Jadi bener-bener mobil ini udah eksklusif banget deh. Ditambah lagi eksteriornya juga ada perubahan seperti pergantian velg, cat-catnya terawat semua. Wah teman-teman kalau ngeliat mobil ini di jalan udah pasti eye catching banget. Nah di sini suaranya tetap bisa keluar ya teman-teman ya. Ya tadi yang gue bilang. Jadi kita ganti inputnya tuh dari sini nih. Di sini ada main. Nah ini nyala head unitnya. Kalau misal mau nonton video atau pengen puter ya radio atau gimana, nah teman-teman bisa menggunakan input dari main input direktor ini dan suaranya berasal dari head unit. Nah kalau teman-teman ingin menggunakan DAP-nya kembali, tinggal diubah ke aux 1 inputnya. Dia langsung berubah suaranya dari DAP keluar ya. Nah oke, jadi di sini ada sound setup juga ya, sama master volume. Untuk sound setup kita ada settingan untuk DAP, ada juga settingan untuk head unit, dan juga di sini kita ada sound setup juga ya. Jadi sound setup itu untuk menyimpan preset. Jadi director ini tuh mampu menyimpan 10 preset teman-teman. Seperti contohnya di video-video sebelumnya yang pernah kita buat seperti di LX600 YP, Land Cruiser VXR 300 yang terbaru itu juga kita menggunakan bahkan mencapai 4-5 preset ya. Ada untuk driver seat, ada untuk belakang kiri, ada untuk all seat, ada yang depan kiri juga. Itu tergantung balik lagi ke request owner masing-masing. Dan semuanya kita custom dengan maksimal. Untuk treatmentnya juga berbeda ya pasti ya teman-teman ya, karena mobil ini juga akan mengarah ke kompetisi nantinya. Jadi untuk bagian pilar treatmentnya maksimal banget. Kita ada menambahkan peredaman di dalamnya. Ini padat banget ya, udah sekel banget, baru sekel. Peredaman di dalamnya supaya menghindari suara itu ada pantulan-pantulan ataupun mengaung gitulah yang kita hindarkan dari si masing-masing speaker ini teman-teman. Dan pilarnya pun menjadi lebih rigid. Pilar yang rigid itu pengaruh banget ke performance speaker yang teman-teman punya ya. Jadi pilar itu nggak bisa sekedar kita asal custom doang, asal berbentuk, asal nyambung, tinggal pasang gitu. Enggak, jadi pilar itu benar-benar harus diperhatikan proses pembuatannya, bahan yang digunakan, dudukan speakernya, diameter untuk kedudukan speakernya itu, ruang yang ada di balik speaker itu semuanya diperhatikan. Nah sekarang kita dari depan lanjut yuk ke belakang. Kita lihat bagasinya yang udah kita siapin. Keren, simple, elegan. Ini buat teman-teman lihat, yuk ke belakang. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bagasinya udah kebuka. Ada subwoofer, ada satu buah ampli. Satu buah prosesor maksudnya, ada 2 buah ampli dan 1 amplinya itu ada di kolong jok bagian sini nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita ada subwoofer, kita menggunakan Flux Elite yang 10 inch. Ini adalah seri tertinggi juga dari Flux Audio ya. Kita custom semuanya di sini, satu panel kita custom. Volumenya ada di sini box ya. Kotak segini, ini bisa diangkat ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat teman-teman mau ganti ban serep, ini tinggal diangkat aja nih box untuk subwoofer ya. Jadi kita bikin soket to soket supaya nggak meribetkan teman-teman ketika ingin memakai ban serepnya ini. Nah, kalau misalnya udah tinggal dipasang lagi. Nah, lalu di sini nih teman-teman, di balik akrilik yang paling gede ini, di sini tengahnya ini teman-teman bisa lihat ya, kita menggunakan prosesor dari Brex. Brex itu adalah 12 channel prosesor high end. Untuk prosesor aja di harga 70 jutaan sekitar segitu. Nah, lalu disupport juga untuk power-poweran nih teman-teman. Kita menggunakan Ground Zero yang seri uranium, ada yang 200.6 sama yang 250.2. Nah, 200.6 ini kita gunakan untuk ngedrive si speaker depannya teman-teman, keramik seriesnya Akuton. Jadi untuk 3-way-nya bermain aktif itu kan makan 6 channel. Nah, 6 channel itu kita gunakan power dari uranium yang 200.6 ini untuk ngedrive si speaker depan. Lalu untuk ampli yang 250.2 ini untuk apa? Yang Ground Zero uraniumnya kita gunakan untuk ngedrive si subwoofer. Jadi amplinya itu kita bridge dan kita gunakan untuk ngangkat si subwoofer Flux Elite ini. Ini adalah ampli AHN juga ya dari Ground Zero dan sering juga kita pasang. Teman-teman yang udah sering ikutin kita juga pasti tahu sering banget kita pasang ampli ini. Di LX600 juga memakai ini, ada di Fortuner GR yang 1.8, ada yang di Land Cruiser VXR 300. Wah, teman-teman bisa lihat-lihat juga tuh videonya, itu speknya juga gacor-gacor banget tuh. Oke, lalu ada satu ampli lagi. Nah, satu amplinya itu kita letakkan di bawah sini teman-teman, di bawah jok passenger belakang kanan ini. Jadi itu kita menggunakan Mosconi AS yang 200.2. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk ngedrive super tweeternya aja. Jadi dia kan ampli 2 channel ya, kita gunakan khusus untuk super tweeter aja. Nah teman-teman, ada gak nih yang pengen banget gitu punya sistem 4-way atau pengen banget ngerasain sistem 4-way itu suaranya seperti apa sih? Gila, speaker di depan sampai ada totalnya itu 8 ya, super tweeter dengan masing-masing pembagian frekuensi kinerjanya itu masing-masing detail banget dari masing-masing speaker. Wah, itu asik banget ya pokoknya. Jadi untuk super tweeter sendiri umumnya bermain di frekuensi
sangat tinggi ya, itu balik lagi ke masing-masing mobilnya juga dan instalasinya juga itu balik lagi. Nah, kalau di sini kita bermain Super Twitternya itu di 18 kilo ke atas. Jadi itu sangat tinggi. Kalau misalnya semuanya di mute dan kita nyalain Super Twitter aja itu cuma kedengeran tis tis tis. Tapi ketika dinyalain semua dan Super Twitter kita matiin sama dinyalain, itu perbedaannya berasa banget ya. High res sama nggak high resnya itu berbeda, bisa dirasakan dengan kuping. Nah, lalu di sini juga teman-teman bisa lihat ya, di sini ada EHD filter, ini dari Harmonic Harmony, gunanya menstabilkan arus listrik. Jadi supaya kadang itu kan mungkin aki ngedrop atau gimana, teman-teman ninggalin mobil kadang lampu masih nyala dan pagi-pagi voltase aki itu jadi low atau bahkan nggak stabil, ada masalah kelistrikan apapun. Nah, dia ini gunanya untuk menstabilkan arus listrik. Jadi secara nggak langsung power dengan sistem seperti ini teman-teman itu kan sudah membutuhkan listrik yang konsisten pastinya ya, apalagi terutama untuk kompetisi, apalagi untuk teman-teman yang sudah benar-benar ngenalin suara, yang pengen banget selama perjalanan itu apa ya, sensasinya tuh luar biasa di dalam mobil. Nah, teman-teman udah boleh pakai ini, komponen-komponen seperti ini karena dia membuat sistem teman-teman itu mulai dari prosesor, power, semuanya memberikan output dengan stabil tanpa adanya ngedrop ataupun bagaimana, itu kita hindarkan juga. Nah, lalu di bagian sini, di sini ada wiring system ya, fuse, ring semuanya di sini transparan. Jadi ini untuk bagian ground dan di sini untuk bagian strumnya. Oke, jadi untuk subwoofer di sini ada ambient sedikit berwarna putih dan juga diikuti dengan akrilik, ini semua berwarna putih. Tetap terlihat simple, masih bisa dibawa pulang kampung, tapi sistem audionya udah keren banget teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk sistemnya front dan sub gitu ya. Sistemnya jadi front sama sub, speaker belakang tetap standar dan nggak nyala juga. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi suara dari Akuton nih, nanti bakal segera kita masuk ke dalam, langsung aja kita sesi tesan. Teman-teman yang ingin dengar sesi tesannya jangan lupa untuk pakai earphone, karena ketika teman-teman dengerinnya cuma pakai speaker HP, kita tahu HP apapun itu speaker terbatas, nanti banyak yang miss, nggak mendekati ke realistisnya, dan juga dentuman-dentuman bass, instrumen-instrumen yang clarity bermain di frekuensi atas itu nanti bakal banyak banget miss-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya, boleh dibandingin perbedaan pakai earphone sama speaker HP langsung. Yuk kita ke dalam yuk. We miss our father Jimmy. It's hard to breathe without loss. Oh, but I still got your brother.
Gimana teman-teman tadi setelah kita dengerin bareng-bareng ya. Jadi di mobil ini spesial kita akan memberikan teman 3 lagu, tapi di sini kita tidak menggunakan lagu yang terlalu kasar banget untuk bagian bassnya karena sedikit percuma di mobil ini settingannya sudah murni SQ sound quality. Jadi untuk subwoofer itu menopang untuk lagu-lagu SQ yang memberikan kesan bersih, kesan clean untuk di bagian kick drumnya, entah itu bagian low petikan senar gitar yang bagian low-nya itu, entah apapun elemen-elemen yang memanfaatkan low frekuensi. Nah itu kita mencari bersihnya banget untuk sistem audio di mobil ini. Seperti di lagu pertama tadi untuk bagian gitarnya, teman-teman bisa merasakan ya petikan gitarnya itu bodinya itu mantep banget didengarnya dan semuanya center image-nya dapet banget. Kesan roomnya enak banget, mewah banget, bener-bener mewah banget suaranya dari si speaker Akuton ini. Dan juga ketika dipetikan senar yang bermain di frekuensi tingginya itu nggak bikin kuping kita kesakitan teman-teman. Itu teman-teman bisa perhatikan itu detailnya. Lalu untuk lagu kedua kita sajikan lagu dari Kecak of Bali. Itu lagu yang banyak elemen-elemen dari alat musik tradisional ya. Teman-teman bisa menikmati itu juga untuk ketukan-ketukan drumnya. Ada yang satu instrumen itu gua nggak tahu itu alat musik apa, tapi didengarnya enak banget ya. Teman-teman tadi bisa nikmatin lah melalui earphone teman-teman masing-masing ya. Dan lagu ketiganya kita berikan yang sedikit ada bassnya. Teman-teman bisa ngerasain tuh bagian subnya itu ya. Ini low-nya beda banget, ini low-nya lembut banget, energik tapi lembutnya luar biasa, boom. Wah itu teman-teman kalau misalnya merasakan langsung di dalam mobil ini pasti tetap berbeda dengan earphone. Itu sensasinya bener-bener sangat berbeda pokoknya. Oke, jadi sekian aja teman-teman pembahasan kita tentang Honda CR-V dengan sistem audio high-end dilengkapi dengan 3-way Akuton. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau yang bercita-cita juga untuk memiliki sistem audio seperti ini, teman-teman bisa konsultasi aja ke kita. Konsultasi nggak perlu takut, bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nah di situ di bio kita akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung direct ke kontak WhatsApp kita. Konsultasi aja, nggak usah takut, konsultasi itu gratis. Kita akan sebisa dan sebaik mungkin untuk merespon teman-teman semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang menyukai video-video kita atau yang udah lama ngikutin video-video kita tapi belum subscribe, boleh subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Ini yang pastinya juga semua video yang kita buat ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lagi ingin upgrade audio system, entah itu budget high-end atau middle to high-end tapi masih bingung nih ranai kemana, masih nggak ngerti barangnya gimana, suaranya seperti apa dari barang ini, head unit ini, fiturnya apa aja gitu kan. Nah teman-teman bisa nontonin video kita semuanya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.